Si bocah dengan hati-hati menggoreskan tanggal lahirnya yang tertulis di cek dan menggantinya dengan tanggal lahirnya sendiri. Lalu ia merekatkan namanya di situ. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah pesawat terbang model kecil yang sudah ia rendam dalam air, mengupas logo maskapai dan menempelkannya ke cek. Akhirnya ia menekan cek di dalam sebuah buku untuk meratakannya. Dengan cara ini, ia menciptakan cek gaji maskapai yang kasar, tapi bisa digunakan dan pergi ke bank untuk cash itu. Bagi banyak orang, melewati cek semacam itu akan sangat berat, tapi baginya itu mudah, karena ia tahu persis orang seperti apa yang paling mudah dibodohi. Ia melihat ke sekeliling dan memperhatikan seorang pegawai bank wanita cantik yang tampak percaya. Ia tersenyum, menyambutnya dan bertanya bagaimana dia bisa membantu. Bocah itu dengan tenang mengatakan dia adalah co-pilot untuk sebuah maskapai penerbangan, dan ingin mencairkan ceknya, dan begitu saja cek itu disetujui. Setelah kesuksesan pertama ini, dia tidak berhenti. Dia mulai membeli banyak pesawat model dan mulai memproduksi cek palsu dalam jumlah besar. Dia melakukan perjalanan ke bandara dan bank yang berbeda untuk mencairkannya, terutama menargetkan karyawan wanita muda dan menarik. Seiring waktu, dia belajar bagaimana sistem perbankan bekerja dan menemukan bahwa mesin digunakan untuk mendeteksi cek palsu. Dia membeli mesin tua yang tidak digunakan, membawanya pulang dan mempelajarinya dengan cermat. Segera dia membuat cek palsu yang bahkan mesin tidak bisa mendeteksinya. Menyamar sebagai pilot, ia terbang dengan gratis dan menguangkan cek palsu ke seluruh negeri. Perlahan, uang itu menumpuk dan akhirnya kasus itu sampai ke FBI. Seorang agen melacaknya dengan alamat yang tertulis di cek palsu. Berhasil menemukan hotelnya dan menyuruh masuk ke kamar dengan senjata, melihat alat-alat yang ada di atas meja. Sang agen mengira penjahat itu akhirnya tertangkap. Tiba-tiba toilet memerah, si bocah keluar dengan tenang. Sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Ia mengaku sebagai agen pemerintah dan berkata ia ada di sana untuk menangkap penjahat yang sama. Sang agen merasa curiga, tapi keyakinan si bocah membuatnya ragu-ragu. Si bocah bahkan menyerahkan dompetnya untuk diperiksa. Tepat ketika si agen hendak membukanya, si bocah membimbingnya ke arah jendela dan menunjuk keluar. Berpura-pura memberi sinyal pada pasangan yang tak terlihat. Sambil mengalihkan perhatiannya, si bocah dengan cerdik mengambil ID agen dan berkata ia akan menangani sisanya. Masih bicara, ia mengemasi printer dan cek lalu keluar dari ruangan. Sang agen percaya ia baru saja bertemu dengan seorang master investigator. Sedikit kemudian, ia membuka dompet dan tak menemukan apapun kecuali iklan dan daftar makanan.